Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, baik Anda yang bergabung secara daring melalui kanal YouTube Komsos KAJ atau KAJ Radio Line, dan yang mendengarkan siaran melalui radio, salam sehat dan penuh sukacita untuk Anda semua. Kita bersyukur ya karena begitu besar kasih dan setia Allah menyertai kita semua. Jumpa lagi kita dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini bersama saya Laurencia Fani dan Romo Alfonsus Setia Gunawan Projo. Kami akan menemani Anda mendengarkan sabda Tuhan dan juga akan mendengarkan inspirasi untuk mendapatkan inspirasi dari permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Gun. Kita sapa dulu Romo Gun, bagaimana kabar? Kita jumpa lagi ya Mo, edisi Salam sehat ini. Semuanya. Ya, Sehat amin selalu. Romo. Iya, Kita mulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan diawali doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Saudaraku terkasih, marilah kita mengawali perjumpaan kita, permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dan doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah yang menciptakan kami menjadi manusia dan boleh hadir untuk ikut terlibat di dalam gerak dunia dan gerak gereja. Kau memberikan tugas kepada kami semua untuk menyucikan dunia pula. Pada kesempatan hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu, sabda-Mu dalam kitab suci yang juga menjadi pewartaan menuju kepada kesucian hidup. Dan Kau sendirilah yang juga memberikan anugerah kepada kami untuk hidup bahagia, hidup mulia. Maka pada kesempatan ini kami ingin merenungkan firman-Mu yang cukup mendasar. Berjaga-jagalah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Semoga kami semua boleh mengisi kehidupan kami ini dengan nilai-nilai rohani yang berkualitas, yang sangat mendalam, sehingga kami selalu siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di mana saja dan kapan saja berada. Kami persembahkan permenungan kami dan perjumpaan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kaulah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai Romo. Ya. Antifon pembuka. Hendaklah kalian siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 3 ayat 7 sampai 13. Saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami merasa terhibur oleh kalian dan iman kalian. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kalian teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh daripadamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapat bertemu muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Semoga Allah Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Semoga Tuhan membuat kalian bertambah dan berkelimpahan kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepada kalian. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita,
bersama semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, penuhilah kami dengan kasih setiamu, ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Penuhilah kami dengan kasih setiamu, ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Penuhilah kami dengan kasih setiamu, ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Penuhilah kami dengan kasih setiamu, ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Penuhilah kami dengan kasih setiamu, ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Kita lanjutkan dengan bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana Anak Manusia datang. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan Yesus bersabda kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang pada waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga. Sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sungguh, Tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyimak
firman Tuhan. Kita lanjut sekarang dengan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Gunawan. Ya, Romo, bagaimana Romo? Kita sudah simak ya, kita sudah baca dari bacaan pertama maupun Injil. Untuk yang bacaan pertama dulu ya Romo ya, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ini kita lihat bahwa Rasul Paulus ini sangat bersuka cita gitu dengan kondisi, dengan keadaan umat saat itu ya. Itu bagaimana Romo? Ya, kita sedikit belajar sejarah. Ya, boleh Romo. Ya. Kota Tesalonika. Paulus membuat surat kepada umat di Tesalonika. Dari semua surat yang ditulis oleh Paulus, yang sekarang ada dalam buku kitab suci kita, semuanya jumlahnya ada 13. Dulu dikira 14, karena surat kepada umat Ibrani dikira tulisannya Paulus. Tapi ternyata sekarang para ahli sudah sepakat itu pasti bukan tulisan Paulus. Dari 13 surat Paulus ini, para ahli mengatakan bahwa surat kepada umat di Tesalonika adalah surat yang pertama dari semua surat-surat yang lain. Ada beberapa pendapat yang sedikit berbeda satu dengan yang lain karena ini merupakan satu hipotese. Ada yang mengatakan bahwa Paulus ke Tesalonika berkunjung ke sana itu tidak lama sesudah mengenal Kristus. Ya, tetapi ada yang berpendapat itu menjadi perjalanan kedua sejak pertemuan di Yerusalem. Nah, kalau dari sejarahnya, menurut para ahli mengatakan Tesalonika itu sebelum diberi nama Tesalonika, namanya kota Saloniki. Ya, kalau agak mengatakannya agak pelan-pelan, jadi Salon Iki. Iki sudah pergi ke Salon. Saloniki. Tetapi menjadi Tesalonika, ya, yang sekarang ini atau dari dulu menjadi pelabuhan besar seperti di Korintus. Jadi orang-orang yang di sana itu adalah orang-orang yang berasal dari berbagai macam latar belakang, boleh dikatakan karena kota pelabuhan, itu transit dari beberapa orang dari mana saja. Sehingga kita bisa membayangkan mungkin seperti di Tanjung Priok itu. Datang pergi orang dari berbagai macam pulau atau negara. Nah, Tesalonika itu asalnya dari mana nama itu? Itu menjadi bagian selatan dari kota Yunani, negara Yunani. Berbeda dengan kota Filipi, ya. Jadi sebelum Paulus ke Tesalonika itu ke Filipi dulu, baru ke Tesalonika. Itu merupakan kota pelabuhan yang penduduknya campuran. Tesalonika adalah sebuah kota yang sangat tua. Ya. Boleh dikatakan sekitar tahun 315 sebelum Masehi sudah ada. Waktu itu ada seorang panglima besar di Yunani, di Makedonia, namanya Alexander Agung, yang orangnya sangat jenius, pandai dalam perang, pandai dalam filsafat, pandai dalam segalanya, sehingga dia punya idealisme untuk menjadikan seluruh daratan Asia Kecil dan mana-mana itu menjadi atau mempunyai budaya Yunani. Tapi rupa-rupanya dia tidak mempunyai umur yang panjang, ya, dan angka yang sangat terkenal itu angka tahun 333, dan dia hanya sampai 10 tahun dia bisa berkarya. Tahun 323 dia meninggal. Seorang panglima perangnya dari Alexander Agung itu namanya Kasandros. Bukan Cassandra ya. Kasandros. Dan dia mempunyai istri namanya Tesalonika. Lalu sebagai hadiah, ya, maka nama kota itu diberi nama Tesalonika, nama dari istri Kasandros. Itulah sejarahnya.
Lalu ketika Alexander Agung mati, maka kemudian wilayah jajahannya dibagi kepada para panglimanya. Itu sejarahnya. Itulah yang terjadi di Makedonia. Nah, apa yang diwartakan oleh Paulus di sana, kita melihat bahwa dari Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa di Tesalonika itu pernah terjadi kerusuhan. Terjadi kerusuhan, ya boleh dikatakan bentrokan antar suku, karena kan suasana pelabuhan itu sangat rawan ya. Iya, sampai untuk, sekarang ya Romo ya, iya, suasana pelabuhan mana-mana iya rawan. Seperti itu yang terjadi di Tesalonika. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya tadi, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami merasa terhibur oleh kalian dan iman kalian. Ternyata orang-orang Tesalonika yang sudah mendengarkan suara dan pewartaan Paulus, meskipun di situ banyak permasalahan yang terjadi, bentrokan atau gelut-gelut itu imannya orang Tesalonika tetap kuat. Itu menjadi penghiburan ketika Paulus sudah meninggalkan Tesalonika. Ya, kalau kita lihat perjalanan Paulus dari Filipi ke Tesalonika, ke Berea, kemudian ke Athena, ke Korintus. Rupa-rupanya Paulus menulis surat di Korintus untuk orang Tesalonika. Waktu itu bersama dengan Timotius ya. Timotius diutus ke Tesalonika. Merasa bahagia, merasa terhibur karena dalam kesesakan umat Tesalonika rupa-rupanya punya iman yang kuat. Meskipun tantangannya cukup besar di pelabuhan itu. Itu kira-kira, maka kita pun juga dalam kondisi yang sekarang ini kita banyak mendapat tantangan, banyak mendapat masalah. Ini mau pemilu aja masalahnya banyak, masalah sini. Sehingga terjadi kasak-kusuk, berita hoax itu terjadi di mana-mana. Itu menjadi bagi kita umat Kristiani, kita ditempa. Bukan sesuatu yang jelek, sebuah tantangan, cobaan itu, tetapi menjadi sarana sehingga saya bisa kuat, justru karena ditempa. Kalau kita tidak pernah mendapat tempaan, kita kena sekali langsung bisa kolaps. Kita tempaan, belajar dari umat Tesalonika yang kuat. Tempaan bukan pencobaan ya Romo. Iya, ditempa. Jadi benar ya, pengajaran tentang kasih, ketekunan, pengharapan itu bisa kita aplikasikan ya. Kita bisa mencontoh dari umat di Tesalonika. Ini contohnya kalau ke keluarga gimana mau, atau komunitas aja yang kecil gitu. Ya. Untuk kita bersama-sama juga mau membangun keluarga, membangun komunitas, supaya apa yang pernah kita ungkapkan, misalnya dalam janji perkawinan, lalu satu komunitas yang lain, misalnya dalam Legio Maria, atau dalam persekutuan doa, dalam apapun juga wanita Katolik, dan komunitas-komunitas yang lainnya, kan kita pernah membuat satu ikrar, membuat satu kebersamaan. Dan itu semua bisa kita pertahankan atau bisa kita pupuk kalau kita bertekun. Bersama-sama, saling mengenal, saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain, terbuka, jujur, dan lain sebagainya. Itu membuat kita semakin kuat di dalam persaudaraan. Iya, Romo. Dan juga si Rasul Paulus juga dibilang ya bahwa kekuatan doa, ingat berdoa, kekuatan doa ya Romo ya. Itu luar biasa. Kalau kita melihat perjalanan kisah Rasul itu, juga bukan hanya Paulus, Petrus, itu kan juga mempunyai jadwal doa. Jam-jam tertentu yang sekarang juga kita pakai sebagai doa, itu pernah kita lihat atau pernah didokumentasi dalam kisah para Rasul. Bahkan Petrus pun sampai jam 3 pagi, jam 12 malam, itu berdoa secara khusus. Mereka punya tempat di atas khusus, semacam itu. Maka doa bagi kita semua menjadi kekuatan rohani yang luar biasa. Saya punya pengalaman begini. Ya, selama saya jadi Romo, kadang-kadang terjadi harus
menerima konsultasi keluarga misalnya. Biasanya keluarga-keluarga yang sudah parah datang ke romonya. Nunggu parah ya. Kalau yang masih baik-baik, diam-diam aja. 90% yang saya hadapi beberapa kasus, sering saya tanya, Bapak Ibu pernah berdoa bersama? Enggak. 90% mengatakan, 90% enggak pernah berdoa dalam keluarga. Maka terjadi badai. Ya, maka saya semakin yakin doa menjadi sebuah perekat yang sangat kuat untuk membina kerukunan, untuk membina kualitas hidup rohani dan kasih dalam rumah tangga. Itu ya, berkat ya Romo ya. Bisa bentuk apa aja sebenarnya ya Romo. Mau doa malam atau doa pagi atau doa ke gereja cuma seminggu sekali nanti Romo. Paling enggak bersama ya Romo ya. Nah, penghiburan Paulus adalah karena iman dan sahabatnya dalam komunitas itu. Pengajaran apa sih Romo sebelumnya ya di Paulus di kota Tesalonika ini sehingga bisa terjadi seperti ini? Ya, Paulus kan waktu itu baru mengawali mengawali seluruh pewartaannya sebelum dia pergi ke kota-kota yang lain. Maka pemahaman tentang iman, tentang kedatangan Tuhan, seperti nanti kemudian diajarkan oleh Matius, itu masih dalam awal-awal. Maka 1 Tesalonika juga membicarakan tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi akan terjadi, meskipun tidak pernah disebutkan kapan. Itu menjadi pemahaman awal ketika Paulus rupa-rupanya waktu itu masih muda. Masih muda yang masih dipengaruhi oleh ajaran-ajaran perjanjian lama tentang kedatangan Tuhan. Maka kalau kita hubungkan dengan kitab suci perjanjian baru, Injil Matius tadi, Matius tadi juga mengajak kita semua untuk berjaga-jaga dan bersiap-siap. Seperti yang dulu pernah saya katakan sebulan yang lalu, bahwa Matius itu mempunyai 5 khotbah panjang Yesus. Ini khotbah terakhir. Khotbah yang kelima adalah khotbah tentang akhir zaman. Maka untuk menghadapi akhir zaman ini kita diajak untuk berjaga-jaga, untuk bersiap-siap. Tapi apa arti berjaga-jaga? Berjaga-jaga bukan hanya jogo-jogo sambil tidur, diam, nganggur-nganggur, tetapi berjaga-jaga sambil mengisi kualitas hidup rohani dengan sebaik-baiknya. Maka berjaga-jaga bukan menganggur, tetapi mengisi seluruh kehidupan kita dengan sebaiknya, sehingga ketika Tuhan datang, kita sudah siap untuk menyambutnya. Maka berbahagialah yang sudah siap ketika Tuhannya datang. Bersiap setiap saat. Ya. Baik Romo, kita rehat sejenak ya Romo ya. Untuk sesi pertama ini, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita rehat sejenak untuk sesi pertama ini dan kita akan jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, kita jumpa lagi di sesi kedua. Terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini bersama Romo Gunawan Projo dan saya Laurencia Fani. Sebelum kita lanjut acara kita, bagi Anda yang ingin mengutarakan usul atau pendapat, dapat mengirimkan tulisan Anda ke email orkkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Demikian Romo, mari kita lanjut ya. Tadi yang bacaan pertama belum selesai ya Romo, kita lanjut sedikit ya. Mo, kan kita ini
seperti Paulus sudah bilang ya, bahwa kita ini harus selalu bersiap untuk kedatangan Yesus. Kita tidak boleh bercacat, kita harus kudus di hadapan Allah. Bagaimana tuh caranya, Romo? Iya, seperti pewartaan Paulus pada umumnya itu dari pengalaman hidupnya ya, bahwa Paulus pernah menjadi orang yang memusuhi Kristiani, pernah mengizinkan boleh tanda tangan ketika Stefanus mau dirajam, dan berbagai macam peristiwa ketika penganiayaan itu terjadi. Dan dalam surat-suratnya, khususnya di Filipi, Paulus pernah menulis surat kepada mereka bahwa dulu dia seorang yang sangat anti-Kristen. Dia membanggakan hukum Taurat, tidak pernah cacat di dalam melaksanakan aturan hukum. Dia orang Ibrani asli, begitu bangga. Orang Yahudi sejati. Tetapi ketika mengenal Kristus, semuanya itu dibuang. Ya. Mengenal Kristus lebih mulia daripada sebelumnya. Nah, rupa-rupanya pengalaman menjadi kudus, mendekat dengan Yang Maha Kudus, itu menjadi pesan dari berbagai macam surat yang ditulis oleh Paulus. Salah satunya tadi di Tesalonika, juga kepada Timotius di dalam surat pribadinya, bahwa tujuan hidup manusia adalah menjadi kudus. Maka itu sekarang menjadi kata-kata yang sering dikatakan atau dikhotbahkan oleh Sri Paus Fransiskus, oleh Bapak Uskup kita. Tujuan hidup menjadi manusia apapun profesinya, entah itu menjadi bapak keluarga, menjadi ibu, menjadi pedagang, menjadi profesional, menjadi menteri, menjadi apapun juga, tujuannya adalah menjadi kudus. Nah, itulah yang kemudian ditekankan oleh Paulus, ternyata menjadi orang yang kudus itu bahagia. Maka kita semua diajak untuk mengejar kekudusan itu, apapun yang terjadi. Tapi rupa-rupanya untuk menjadi kudus tantangannya tidak mudah. Iya. Tapi maka gereja kita semua senantiasa memberikan arahan, ada arah dasar, ada tuntunan dari Bapak Uskup kita, dan Bapak Uskup kita menjadi contoh dari sebuah kekudusan. Ya. Kalau kita melihat Bapak Uskup itu kan rasanya ayem, adem. Bapak Uskup kita menjadi teladan kekhususian juga bagi kita semua. Ya, semoga kita dimampukan untuk bisa ya, Romo ya, untuk meneladani segala macam kekudusan. Terus kita lanjut ya, Romo ya. Kita sekarang masuk ke Injil, Romo, Injil Matius. Ya, ini juga sama ya, Romo ya, bahwa Yesus sendiri bersabda bahwa harus selalu waspada, harus selalu berjaga-jaga, karena tidak akan pernah tahu kapan Tuhan itu akan datang. Ya. Seperti saya katakan tadi di dalam Injil Matius ya, ada 5 khotbah panjang Yesus. Dan rupa-rupanya khotbah terakhir dari Tuhan Yesus adalah tentang akhir zaman. Itu dari bab 24 dan 25. Bagaimana Yesus ingin mengajar kepada kita melalui tulisan Matius bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat dan perlu kita berjaga-jaga. Mungkin dalam kondisi-kondisi akhir-akhir ini, ketika COVID itu datang, itu pesan-pesan seperti ini sangat kuat ya, sangat bergema di dalam hati dan batin setiap manusia. Karena apa? Pengalaman kita beberapa waktu yang lalu ketika COVID melanda, itu kan teman-teman kita, sahabat kita, dekat dengan kita, yang tadinya seger kekar, badannya kuat, tiba-tiba tidak ada. Ya. Maka pesan-pesan
kitab suci ini sangat relevan pada zaman sekarang ini. Namun ternyata bukan hanya berjaga-jaga pada saat Tuhan datang, pada saat kematian datang, tetapi apapun yang kita hadapi, kita alami, kita harus mempersiapkan diri. Entah itu datang atau tidak, tetapi perlu mempersiapkan hati, pikiran. Misalnya saja kalau kita mau perayaan Ekaristi, kan kita juga mempersiapkan diri kan. Ya. Besok Minggu mau misa, ya, kalau sebaiknya ya kita mempersiapkan diri. Misalnya saja, biasanya di paroki kan ada majalah paroki singkat, ditulis bacaan minggu depan itu ini. Nah kalau itu kita perhatikan dan kita bisa membaca sebelumnya, itu kita bisa merasakan ketika kita berada di gereja, sudah membaca, tinggal menerima pesan-pesannya dari khotbah pastor misalnya saja. Itu dan termasuk bersiap-siap ya Romo ya. Bersiap-siap. Jadi jangan diartikan bahwa itu akhir zaman atau kematian begitu ya Romo ya. Mau menikah juga persiapannya. Iya. Ada MRP, membangun rumah tangga. Sehingga siap untuk memasuki kehidupan bersama. Dan sekarang harus offline ya, ketemu onsite ya Romo. Selama pandemi itu saya melihat bahwa persiapan melalui online Zoom. Yang satu ada di mana, yang satu ada di mana. Itu saya lihat sendiri Romo. Itu nggak benar juga sebenarnya ya. Bagaimana ya Romo ya untuk mengetahui kita ini nggak tahu kapan Yesus itu untuk datang. Nah, bersiap-siapnya ini gitu loh ya, untuk implikasi kehidupan kita itu sebenarnya kayak apa ya Romo? Susah ya? Iya. Bersiap-siap. Kalau kita mau siaran ini tadi udah bersiap-siap ya? Sudah dong. Nggak sampai dandan. Iya. Ya, maka kalau kita juga mau berjumpa dengan Tuhan, itu juga kita berdandan diri. Ya. Misalnya, kalau kita melihat saudara kita yang meninggal itu didandani luar biasa ya. Pasti dibalik dari semua peristiwa itu ada filosofinya mungkin ya. Bahwa untuk bertemu dengan Tuhan kita perlu berdandan diri supaya kita merasa pantas di hadapan Allah. Maka begitu juga kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan dalam gereja, dalam doa, kita juga harus mempersiapkan diri. Berdandan diri tidak sembarangan kita cuci muka langsung ke gereja, tapi pasti menyiapkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin juga sebelum kita misa minggu kita tahu, nanti bacaannya apa. Lalu perayaan Ekaristi yang sangat mendasar dan sangat penting, bahkan perayaan Ekaristi itu punya kita sendiri. Maka orang Katoliklah yang bisa menghargai perayaan Ekaristi. Ya, misalnya saja ada pertobatan. Maka urutan misa itu dari awal sampai akhir sebetulnya menjadi satu persiapan yang bertahap. Sebelum kita menerima komuni suci, kita mempersiapkan diri dengan pertobatan. Pertobatan, mohon belas kasih Tuhan, mendengarkan bacaan, dan lain sebagainya. Ya, persiapan-persiapan seperti itu. Ya, Romo. Terus kan di bacaan Injil ini dibilang ya bahwa Tuhan itu sebenarnya Maha Kasih ya. Itu diwakili dengan Tuan ladang ini ya, Romo. Ada dua macam hamba yang setia dan buruk. Tapi tetap ada hukuman bagi yang buruk walaupun Tuhan itu kasih setianya tak terbatas ya Romo. Itu untuk kehidupan kita seperti apa ya Romo? Hukuman untuk itu. Hukuman yang misalnya saja kita sebagai orang Katolik percaya akan adanya api penyucian. Ya. Keyakinan kita bahwa melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus, manusia itu diselamatkan. Tetapi mungkin
manusia itu belum sempurna. Masih ada kekurangan, masih ada kesalahan. Maka di dalam gereja Katolik ada yang disebut api penyucian. Yang seringkali ada dalam doa. Ketika kita mendoakan saudara kita yang meninggal, Tuhan semoga dibebaskan dari hukuman. Nah, ternyata memang setiap orang yang bersalah itu ada hukumannya. Ya. Tapi hukumannya itu ada yang ringan, ada yang berat. Tapi prinsipnya bahwa Tuhan itu tetap menyelamatkan. Mungkin masanya itu harus ditunggu dulu. Tapi seperti apa bentuk menunggu itu tidak pernah kita ketahui. Kalau pengen tahu, coba mati sekarang. Nanti aja ketemu Tuhan Yesus di sana. Berbahagialah supaya kita nggak tahu aja ya. Iya, Karena kalau tahu malah takut. Jadi sebenarnya kan dengan adanya ajaran atau pengetahuan tentang api pencucian dan sebagainya itu maaf, membuat kita untuk makin taat sebenarnya ya Romo ya. Harus ada satu ketaatan yang menimbulkan satu ketakutan untuk berbuat yang buruk gitu ya Romo ya. Ya, mungkin bukan membuat kita takut ya. Membuat kita semakin aware ya, semakin sadar bahwa jalan menuju kepada kesucian adalah jalan yang penuh dengan kasih. Mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Misalnya saja dengan mudah untuk mengampuni kalau ada bersalah, mudah untuk berbuat kasih, berbuat baik, nggak usah gampang tersinggung, nggak usah gampang mencaci maki, dan lain sebagainya. Itu menjadi sarana bagi kita semua untuk menuju kepada sebuah kesucian. Itulah yang sering disebut berjaga-jaga. Supaya pada saat Tuhannya datang, kita siap untuk menyambutnya. Amin. Sebenarnya sulit-sulit gampang ya. Kalau kita dengan iman ya Romo ya. Iman, doa, pengharapan untuk segala sesuatu yang baik. Romo, ini waktunya sudah hampir habis. Romo mau kasih pesan apa ke kita semua nih Romo? Kita sebagai orang Katolik yang percaya, yang beriman teguh, seperti yang dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati. Maka kalau kita mengimani Kristus dan sudah banyak rambu-rambu ajaran-ajaran Tuhan, berupa perumpamaan, berupa ajaran, nasihat, dan lain sebagainya, mari kita cerna. Sedikit demi sedikit, tidak usah terlalu banyak. Supaya itu menjadi sebuah tetes-tetes air yang akhirnya membuat ubin yang keras pun akan berlubang. Maka mengenal sabda Tuhan dalam kitab suci, tidak usah gerambang terlalu banyak. Sedikit saja setiap hari, seperti tetes-tetes air, satu tetes, satu tetes. Kalau itu dilaksanakan berkali-kali, beribu-ribu kali, batu yang keras pun akan berlubang. Begitu juga kasih dan cinta yang kita buat dalam hidup ini. Sedikit saja, kalau terus-menerus akan menjadi bukit yang sangat kuat. Nah, begitu juga hidup Kristiani. Demikian sahabat Pos Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sampai di penghujung acara untuk edisi hari ini. Acara ini akan ditutup dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Gun. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah menuntun kami satu tahap lebih indah lagi. Sehingga kami semakin lama semakin menjadi putra-putrimu yang matang. Masih banyak perjuangan yang kami alami dalam hidup ini. Kami masih senantiasa mohon pendampingan dan berkat agar kami tidak tersesat dan tetap setia kepadamu. Buatlah kami sebagai anak-Mu yang baik, agar kami juga boleh menjadi pewarta kasih-Mu di tengah perjalanan hidup kami yang tidak mudah ini.
Kami persembahkan niat suci kami ini ke dalam tangan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Berkatilah kami ya Tuhan dengan berkat-Mu yang maha kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Gunawan Projo Sami-sami. dan kepada sahabat Oase Rohani Katolik untuk kesetiaan Anda bersama kami pada edisi hari ini. Semoga kita dimampukan untuk selalu menjadi berkat dan membawa kabar sukacita bagi sesama kita. Saya, Laurencia Fani, dan Romo Gunawan pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Salam damai.